Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Bagaimana, sudah nampak kemajuan? Kemajuan apa? Ada dua, perut dan saf sholat tarawih, ya pastinya ya. Tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang maju, ya. Majunya maksudnya hilang dari tarawih. Kita mudah-mudahan istiqomah sampai akhir, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Ustadz Burman Tanjung pasti sedang bertugas ya, dan seluruh pengurus yang lain, para imam, kemudian Bapak RT dan semua hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tema yang diarahkan oleh Forum Komunikasi Mubalik, kalau saya tidak keliru, adalah kewajiban sesama muslim atau setiap muslim, saya lupa. Sesama ya, kewajiban sesama muslim. Ini kalau diambil dari hadis, memang tema ini adalah satu barometer membuktikan Anda dan saya itu cocok atau tidak disebut seorang muslim. Kalau hal-hal ya antara sesama muslim sudah ditunaikan, hak dan kewajiban telah ditunaikan, maka barulah pantas kita menyandang gelar sebagai al-muslim, seorang muslim. Makanya dalam bahasa Nabi ada hakul muslim alal muslim, ya, ada hak orang muslim kepada muslim lainnya. Karena tema ceramah itu 10 menit, ya, saya mencoba meringkas dalam 4 poin tentang hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Ya. Yang pertama apa? Orang muslim itu punya ciri khas. Dia tidak ada hasad, tidak ada dengki. Kalaupun dia berjumpa dengan saudaranya, maka ya aradal khair li akhihi, dia pasti pengen kebaikan itu turun buat saudaranya. Makanya hak seorang muslim yang pertama adalah idza laqitahu sallim alaihi. Kalau jumpa dengan sesama muslim, sampaikanlah salam, ya. Bukan hey bro, hey guys, bukan. Itu salam orang-orang barat. Kalau orang muslim pasti mendoakan kebaikan walaupun belum kenal akrab. Ya, makanya identitas muslim dengan muslim ketika bertemu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada hubungan darah, mungkin beda RT, mungkin beda RW, hatta beda negara, tapi apa? Keselamatan buat kamu, rahmat Allah buat kamu, berkah Allah buat kamu. Itulah arti daripada salam yang kita lemparkan. Nggak ada seorang muslim, engkau belangsaklah engkau, ya, celakalah engkau. Nggak ada, itu bukan muslim. Muslim itu ketika bertemu dengan saudaranya, maka ifadatul khair, saling memberikan kebaikan, sebagaimana nama masjid kita, Masjid Al-Khair, saling memberikan kemanfaatan kebaikan. Yang paling ringan apa? Doa. Doa yang paling mudah apa? Salam. Makanya idza laqitahu sallim alaihi. Kalau bertemu dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Lebih cantik lagi, salam kemudian berjabat tangan, namanya musafahah. Luar biasanya dalam menjaga hubungan yang normatif saja ada pahalanya, Pak. Orang berjabat tangan sesama muslim, idzal taqa muslimani, ya, fayatasofahani, kalau bertemu dua orang muslim bersalaman, itu selama tak dilepas-lepas, gugurlah dosa keduanya. Tapi sekarang salam itu berubah menjadi salam Thai boxing. Assalamualaikum, bah. Assalamualaikum, bah. Betul nggak? Iya. Mudah-mudahan pandemi sudah jadi endemi, amin. Biar dia ulang tahun ketiga jangan panjang lagi umurnya. Susah ya. Ilaha illallah, dan meracun pula di situ. Jadi yang pertama, idza laqitahu sallim alaihi. Kalau bertemu dengan dia, ucapkanlah salam. Yang kedua, tidak boleh dilupakan idza atasha faqulil hamdulillah. Kalau seorang muslim dengar saudaranya bersin, bangkis, ya, maka dia ucapkan apa? Alhamdulillah, maka temannya akan mendoakan rahmat buat dia. Jadi kalau kita bersin, hajim, alhamdulillah, temannya akan menyahut yarhamu Allah. Maka dua-duanya dapat kebaikan.
Padahal cuma bersin saja dan cuma disambut. Maka ketika saudara kamu mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin, engkau mengucapkan yarhamukallah, maka saudaranya akan membalas lagi dengan doa hidayah. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk terus jadi orang yang istiqomah lah istilahnya. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, hak muslim sesama muslim adalah jangan sampai atau Anda menjaga keselamatan dia dari lisan dan tangan kita. Itu tandanya Anda muslim sejati. Ya. Kalau Anda sebagai seorang muslim justru orang muslim lain tak suka ada kita di situ, berarti kemusliman kita masih tanda tanya. Mungkin Islamnya masih KTP, bukan Islam menjadi pribadi dan akhlak. Orang muslim itu pasti orang lain nyaman sama dia. Makanya ketika Nabi ditanya, ya, Nabi, muslim itu siapa sih? Orang Islam sejati itu siapa sih? Nabi ditanya. Maka jawaban Nabi apa? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah yang muslim lain selamat dari mulutnya dan tangan. Kalau orang muslim lain tak suka dengan apa yang diucap mulut kita, kita masih belum mengaktualisasikan karakter muslim. Jangan-jangan kita belum cocok jadi orang muslim. Kenapa? Lisannya masih suka nyakitin sesama saudaranya, lisannya suka nyakitin tetangganya, sama jamaah haji berkelahi terus perbuatan tangannya bikin orang tak suka terus. Jangan-jangan status muslimnya masih nyangkut di langit. Makanya jadi seorang muslim minimal pikirkan supaya orang tidak kena impact negatif dari perbuatan kita. Itu minimal. Dan itulah barometer. Makanya Nabi bilang itulah muslim, orang yang lain selamat dari lisan dan tanganmu. Ya, dari mana kita bisa ukur kalau kita itu jadi muslim yang baik? Kita mengukurnya adalah ketika kita sedang tidak ada di lingkungan biasa kita berada, orang-orang mencari kita. Misalnya kita tak ke masjid ini 5 hari, jemaah nanya, mana Bapak pulang? Mana Pak? Dicari-cari, ditunggu gak ketemu, di telepon, Pak kemana? Dah 5 hari tak nampak di Al-Khawaid, dah rindu. Biasa ngopi, bersembang, ngobrol dan sebagainya. Anda dicari orang. Di tempat kerja nggak masuk seminggu, orang rindu. Di kampung kita, di RT kita, kalau kita nggak ada program, nggak jalan, berarti kita sudah menjadi orang yang betul-betul bermanfaat, bahkan memberikan kenyamanan buat orang lain. Berarti Anda muslim sejati. Kalau nggak ada dia, nggak program, nggak jalan. Kalau nggak ada dia, nggak ada lo, nggak rame. Kalau nggak ada dia, nggak seru. Baru dia seorang muslim sejati. Tapi kalau dia tak ada, enak tak ada dia. Kenapa? Senyap, sedap. Mana Bapak pulang? Entah boleh kampung, mudah-mudahan tak balik lagi lah. Nah itu biasanya ada masalah. Makanya ukur. Jadi santri di asrama disenangi nggak? Di warga Anda disenangi nggak? Saya sebagai mubalik disenangi nggak sama umat? Kalau masih enggak, ada yang salah dalam sikap. Karena muslim sejati adalah orang selamat dari lisannya, dari tangannya. Itu seorang muslim yang sejati. Yang keberapa ini? Yang keempat, ya. Fa'idan tasoha fansoh lahu. Kalau muslim yang lain minta nasihat, nasihati dia. Atau dalam istilah ulama hikmah, ya, fa'idha jahala fa'allimhu. Kalau temanmu tidak berilmu, kurang berpengetahuan, tugas kita sesama muslim untuk mengajarkan dia. Dia belum kenal Allah, kita dakwahkan tentang kebesaran Allah. Dia belum cinta Quran, kita dakwahkan supaya dia mencintai Al-Quran. Dia belum bisa ngaji, kita hadir ajarkan dia mengaji. Dia belum cinta Rasulullah, kita ajarkan betapa manisnya, indahnya sosok Nabi Muhammad sehingga dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas inilah Nabi diutus. Kalau Nabi diutus jadi Nabi hanya untuk ibadah tok buat dirinya saja, maka niscaya tidak akan turun surat Al-Muddathir, tidak akan turun surat Al-Alaq, tidak akan turun surat Al-Muzammil, tidak akan turun surat Asyura. Nabi disuruh jadi Rasul, ibadah, sholat, zikir, ngaji sendiri.
Tapi apakah Nabi begitu? Tidak. Ketika masyarakat butuh nasihat emasnya, butuh seruan-seruan kebaikannya, maka saat mereka butuh, fansoh lahu, Nabi melakukannya, berikan mereka peringatan, dakwah dan kebaikan. Makanya Indonesia sampai sekarang kenal Islam. Mana ada sejarahnya kita ini dekat dengan Mekah. Agama ini nggak lewat email. Islam itu nggak nyampe Indonesia lewat WhatsApp, tidak lewat Instagram, tidak lewat Facebook, tetapi lewat mana? Lisan dakwah, nasihat yang emas, yang manis, yang disampaikan kurun ke kurun, zaman ke zaman, sehingga agama sampai di hati kita. Makanya hak muslim lain, kalau dia tersesat, kalau dia bodoh, kalau dia minta nasihat, kalau dia sedang galau, kita berikan jalan keluar dengan nasihat. Itulah sosok Nabi. Di saat semua umat kebingungan tentang Tuhan yang mereka pahat sendiri, Nabi datang memberikan solusi. Bukan itu Tuhan kita, Allah. Ketika orang bingung bagaimana tata kehidupan, pakai apa, Nabi hadir dengan membacakan Al-Quran. Ini solusi kehidupan kita kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Makanya jadi seorang muslim, jangan sempat Anda berpikir surga itu milik Anda sendiri. Jangan sempat, karena Anda belum jadi muslim sejati. Muslim sejati adalah dia punya perspektif bagaimana satu kampung Hang Tuah ini masuk surga sama-sama saya. Bagaimana satu Tanjung Pinang ini mayoritas masuk ke dalam surga. Walaupun Bintan Plaza masih ada, walaupun pub dan karaoke masih berdiri, tidak apa-apa. Yang penting kita hadir sebagai seorang muslim, memberikan hak mereka untuk apa? Mendapatkan dakwah dan syiar-syiar kebaikan. Nah, kalau 4 ini sebenarnya banyak sekali, banyak. Idza mata fattabi'hu. Kalau ada yang mati, kita hantar jenazahnya, fadu. Banyak hak muslim. Tapi saya hanya menyampaikan 4 poin ini. Minimal ini poin-poin yang urgent, yang setiap hari akan kita jumpai. Kalau kita bisa menunaikan 4 poin ini bisa jadi indikator apakah kita seorang muslim sejati atau tidak. Yang nilai bukan kita, bukan. Yang kita nilai adalah dari dalil-dalil. Apakah dalil-dalil itu sudah aktualisasi di dalam diri kita? Kalau dalil-dalil di dalam Quran dan hadis itu memang sudah kita amalkan, maka kita berhak menjadi seorang muslim. Yang terakhir nih mungkin saya tambah, ya, idza tatalu fa aslihu bainahuma. Sesama muslim kalau lihat temannya bertikai, maka damaikan. Jangan jadi batu api. Kita ini dari kecil-kecil kalau ada kawan kelahi paling suka, ayo tumbuh aja, tumbuh. Ya kan? Kalau lagi ada orang kecelakaan, udah cekcok, betul Pak dia nih, betul Pak dia Bu, gebok aja Pak. Kalau po digebok dia suka. Seorang muslim kata Allah apa? Fa aslihu bainahuma. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikan keduanya kalau sedang bertikai. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau engkau melihat muslim bertengkar, hadirlah di tengah menjadi orang fasilitator kedamaian. Itulah islah, orang yang menegakkan islah. Ini hak muslim. Jangan jadi batu api. Kenapa? Karena batu api itu panas. Karena panas tempatnya di dalam neraka. Harus kita jadi penyejuk, jadi pendamai. Itulah seorang muslim sejati. Dulu Rasulullah begitu. Ketika orang Arab jahiliyah bertengkar, pengen naruh Hajar Aswad, nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Bertumbuh, nggak mau. Aku yang harus taruh. Aku. Parang nih, panah nih. Wah, mau bertengkar. Akhirnya apa? Nanti kita tanya satu orang yang bijaksana, siapa yang bisa memecahkan masalah kita. Ini belum jadi Rasul, umur 30 tahun. Maka akhirnya Abul Hakam mengatakan, kalau nanti ada orang masuk masjid pertama besok pagi, kita tanya dia. Maka yang pertama kali masuk masjid siapa? Rasulullah. Ditanya, ya Muhammad, gimana ini permasalahan antara kita? Ada masalah Hajar Aswad. Akhirnya Nabi dengan kecerdasannya, ya udah, diambillah rida, sorban, kemudian dibentangkan, Hajar Aswad ditaruh di tengah. Setiap kabilah suruh pegang setiap sisi sorban. Jadi semuanya sama-sama berkontribusi. Jadi nggak ada yang eksis, walaupun ujung-ujungnya beliau yang ambil, beliau yang pasang. Tandanya memang ada sinyal, sayalah pemimpin kalian nanti. Tapi Nabi hadir menjadi penyejuk kedamaian, solusi buat umat. Kita sebagai seorang muslim muslimah, Bapak Ibu harus begitu. Di masyarakat banyak manfaat, banyak menengahi, banyak mendamaikan, banyak memberikan inspirasi.
Demikian aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.